Kita akan dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Bapak Dr. Panji Adi Sumarto. Ya, beliau ini adalah jebolan Harvard University dan pengajar di FK Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Silakan Pak Panji, tentang ini bagaimana fungsi vaksin ini untuk membuat kekebalan di tengah masyarakat ini, herd immunity, dan juga dalam pengendalian wabah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya, untuk silakan. Mungkin saya coba membuat penjelasan yang mudah. Mudah-mudahan tidak terlalu sederhana, tetapi saya harap bisa menjadi bahan diskusi saja dulu ya Ustadz ya, tentang herd immunity. Jadi saya akan mulai dengan apa itu kekebalan individu. Jadi, pertama kekebalan individu. Kalau ada satu orang yang ini sebenarnya dia rentan begitu ya, kemudian dia divaksin, maka dia harapan kita akan menjadi kebal terhadap suatu penyakit yang dilindungi oleh vaksin tersebut begitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang kawanan, kalau herd itu kan lebih banyak digunakan ke gembala begitu ya. Jadi saya pakai gambar domba saja di sini. Herd, ada sekelompok domba di sini. Kalau kita ingin membuat herd immunity, bedanya dengan membuat individual immunity itu adalah kita tidak perlu mengimunisasi semua domba. Jadi kalau sebagian besar domba-domba ini sudah punya kekebalan terhadap satu penyakit menular, maka akan terbentuk kekebalan kawanan. Jadi kalau kita lihat di sini yang kebalnya itu hanya yang warna hitam misalnya, tetapi ini sudah cukup membuat seluruh kawanan yang termasuk yang tidak kebal secara individu itu terlindung dari penyakit. Jadi herd immunity adalah kekebalan yang dimiliki oleh sekelompok populasi karena ada sebagian besar anggota populasi tersebut kebal terhadap penyakit. Tetapi tidak harus semuanya, Ustadz. Jadi di sini yang kita harapkan tercapai dengan terjadinya dengan dilakukannya imunisasi atau vaksinasi. Tentunya vaksinasi ini bukan cara untuk mencapai herd immunity, karena ada cara lain untuk mencapai kekebalan, yaitu seseorang itu terinfeksi atau karena sakit. Misalnya kita bicara COVID-19 di sini, orang itu bisa kebal kalau dia sudah terkena COVID-nya. Tapi bedanya begini, Ustaz. Tadi Prof. Kusnandi sudah menyampaikan bahwa vaksin itu aman. Jadi ada gejala-gejala ikutan, mungkinnya kejadian ikutan berupa nyeri, habis disuntik, ya namanya habis disuntik sakit begitu. Mungkin ada yang shock, 5 dari 5 juta orang. Itu tidak ada apa-apa dibanding dengan COVID-nya sendiri. Jadi kalau kita membiarkan orang sampai semuanya sakit COVID, insya Allah nanti bisa terjadi herd immunity. Tetapi yang sakit banyak, 30% mungkin dirawat, 2-30% meninggal dunia. Tentu pilihannya lebih baik kita mencapai herd immunity menggunakan vaksin, walaupun vaksin itu bukan vaksin yang sempurna ya. Seperti yang kita lihat tadi ya, Sinovac ini aman, insya Allah aman, tetapi perlindungannya ya tidak 100%. 65% itu sudah cukup. Jauh lebih baik dibanding kita membiarkan orang-orang ini sakit. Tapi seperti apa sih mekanismenya? Kenapa bisa terjadi herd immunity? Dan bagaimana herd immunity ini bisa menghentikan pandemi? Jadi kalau kita bandingkan, di sini ada 3 baris ya, para pemirsa sekalian. Ini adalah apa yang terjadi kalau di kelompok populasi itu tidak ada yang punya kekebalan. Ini maka kalau ada satu orang yang sakit dan menular, dia penyakitnya bisa menyebar ke hampir semua anggota populasi tersebut. Lalu katakan kita imunisasi. Kita buat imun sebagian orang yang warna hijau ini, dia akan mendapatkan perlindungan langsung. Artinya apa? Kalau ada orang yang sakit di tengah ini, orang yang hijau ini imunisasi, dia tidak akan tertular karena dia sudah kebal. Tapi masih ada sih sebagian ya yang tidak kebal ini akan tertular. Nah, tapi apa yang terjadi kalau kita
punya orang-orang yang kebal ini, dan ini digambarkan secara skematis ya, seperti pagar begitu ya. Sehingga apa? Karena dia tidak sakit di sini, maka yang di belakang-belakangnya ini, karena walaupun dia tidak kebal, dia tidak menjadi sakit. Karena apa? Karena rantai penularannya terputus. Jadi tadinya mestinya orang yang 3 ini dia tertular nih oleh 1 orang ini. Tetapi karena yang 1 ini sekarang dia sudah kebal, dia tidak tertular dari sini, artinya dia juga tidak akan menularkan ke orang lain. Nah, ini yang membentuk perlindungan tidak langsung pada orang-orang yang tidak diimunisasi. Nah, inilah yang membuat herd immunity bisa menghentikan pandemi atau ledakan kasus ya. Pertanyaannya, sebanyak apa orang yang harus kebal atau harus divaksin? Ini ada rumusnya, tetapi ini rumus sederhana sekali ya. Pada kenyataannya mungkin tidak selalu sesuai gitu karena berbagai hal. Tapi kira-kira gambarannya begini, Ustadz dan pada hadirin semuanya. Ini ada beberapa kuantitas nih yang kita, maaf nih, terlalu teknis kali ya. Tapi VC ini adalah persentase yang harus divaksin. Nah, R0 adalah angka reproduksi dasar. Gampangnya sih angka reproduksi dasar ini secepat apa penyakitnya menular. Semakin tinggi, semakin cepat menular. Jadi kalau R02 itu 1 kasus dia menular ke 2 orang. R03 1 kasus menular ke 3 orang begitu. Nah, tapi kita harus memperhitungkan juga seefektif apa vaksinnya. Gampangnya yang kita bisa lihat di sini, semakin tinggi, semakin cepat menular suatu penyakit, itu semakin banyak orang yang harus dibuat imun. Misalnya di sini yang paling menular, Ustadz, adalah penyakit campak nih. Dalam sejarah manusia, penyakit campak itu bisa antara 10 sampai 15 angka reproduksinya. Jadi untuk membuat herd immunity untuk penyakit campak itu kita harus memvaksin hampir 100% atau hampir semua orang di populasi tersebut. Sekarang pertanyaannya kalau COVID ini berapa ya angka reproduksinya ya? Kita berasumsi ini angka reproduksinya sekitar 3. Berasumsi ini, Tad, karena angka reproduksi ini susah menghitung ya, Tad. Jadi sejauh ini kita menghitung sekitar 3 lah. Bisa jadi lebih, Tad. Jadi kalau 3, tapi yang diharapkan itu sekitar 67%. Atau 70% lah kita bulatkan. Dengan syarat tapi kalau vaksinnya 100% efektif, 100% protektif. Karena vaksinnya tidak 100% efektif, maka harus lebih banyak orang yang divaksin. Karena nanti yang menjadi imunnya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah orang yang divaksin. Tapi beginilah, kita simpulkan dulu saja, Tad, bahwa vaksin ini bisa menghentikan pandemi kalau dia bisa mencegah penularan dan dia diberikan kepada cukup banyak anggota populasi. Apakah vaksin Sinovac ini bisa mencegah penularan? Mungkin bisa, masalahnya kita belum mengukur itu dengan baik. Sejauh ini yang disampaikan efikasi ya atau efektivitas 65% ini diukurnya adalah untuk mengurangi kejadian sakit. Jadi jumlah orang yang sakit pada kelompok yang diimunisasi atau divaksinasi ini 65% lebih sedikit. Tetapi mungkin saja dia masih menular, kan? Hadirin semuanya. Dia masih mungkin menular, walaupun saya yakin sih penularannya akan lebih sedikit ya dibandingkan yang tidak diimunisasi. Nah, kemudian sebanyak apa nih? Cukup banyak itu sebanyak apa? Tentunya kita harus memperhitungkan beberapa hal. Tadi saya sampaikan secepat apa penularannya. Kalau sekitar 1 orang menularkan ke 3, maka 70%, tapi dibagi 0,7 lagi. Jadi karena efikasinya cuma 70% ya. Jadi sekitar 80-90% ini harus divaksinasi. Nah, ini efektivitas vaksinnya yang tadi saya sudah sampaikan, sekitar 65%, membuat kita harus mengimunisasi lebih banyak orang, memvaksinasi lebih banyak orang. Ada satu hal yang belum kita bicarakan, tetapi perlu kita pertimbangkan adalah selama apa proteksi diberikan oleh vaksin. Ya, jadi kita harapannya sih seumur hidup, kan? Harapannya seumur hidup ya. Tetapi kan ini uji klinisnya juga baru berjalan 3 bulan ya tadi ya, Pak Dr. Kusnandi ya. Jadi sejauh ini sih 3 bulan ada perlindungan nih. Tapi nanti 6 bulan masih dilindungi nggak? Harapannya sih masih ya. Tapi nanti kita harus lihat lagi apakah betul masih atau menurun. Kalau tidak terlalu lama si proteksinya,
berarti kita mungkin harus memvaksinasinya berulang kali begitu. Tentu Hmm. kita berharap ini vaksinasinya efektif seumur hidup ya, tetapi Ya, sampai kayak ada vaksin bukti kayak bahwa ini vaksin-vaksin yang memang lain ya, campak, polio itu sekali kan ya. betul, betul. Insya Allah itu sangat efektif kan dan Hmm. lama waktu perlindungannya. Tetapi kan itu juga sudah kita pakai puluhan tahun tuh kan. Iya, Jadi kita udah tahu buktinya karena sudah dipakai buktinya sangat lama. Ini vaksinnya sangat baru. baru. Tentunya uh, kita berharap ini proteksinya lama, tetapi itu kita harus buktikan nanti melalui uji klinis yang sudah lengkap, bahkan melalui pengamatan pasca vaksinasi. Jadi post marketing surveillance istilahnya. Nanti bisa disampaikan juga mungkin diperjelas oleh Pak Iwan dan Prof. Kusnandi. Saya Iya. cukupkan dulu, Tat. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.